Saudaraku, siapa yang sebenarnya Anda takuti? Bayangkan Anda ada di sebuah pesta. Semua orang penting hadir di sana. Musik yang keras, lampu yang terang, suasana yang penuh dengan sorakan. Lalu, seseorang menantang Anda untuk melakukan sesuatu yang Anda tahu salah. Pada saat ini, semua mata tertuju kepada Anda. Kalau Anda menolak, Anda akan terlihat lemah. Tetapi kalau Anda setuju, Anda mengkhianati hati nuranimu. Pertanyaan adalah, apakah kita lebih takut kehilangan reputasi atau kehilangan integritas kita? Mari kita tunduk kepala untuk berdoa ketika kita akan mempelajari firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kesempatan kami boleh kembali lagi mempelajari firman. Kami mohon pertolongan Tuhan jadi bagian kami, supaya kami mengerti firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam program Teduh, di mana kita boleh merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca dari Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun, ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Lalu anak itu pergi dan menyatakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya.
Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kuburan. Demikianlah pembacaan kitab suci yang menjadi dasar pembahasan kita pada kesempatan ini. Saudara-saudaraku, di zaman kita mungkin itu bukan pesta istana seperti yang kita dengarkan, tapi bisa saja menjadi sebuah tekanan dari teman sebaya, tekanan dari media sosial, tekanan untuk ikut saja supaya tidak kelihatan aneh. Kita hidup di budaya yang berkata, asal orang lain senang, maka kamu aman. Tetapi di Markus 6 ayat 14-29 menceritakan kepada kita tentang sebuah tragedi seorang raja yang lebih takut kepada tamunya daripada takut kepada Tuhan. Nama orang ini adalah Herodes Antipas. Dan yang jadi korban adalah seorang nabi yang pemberani, yaitu Yohanes Pembaptis. Hari ini kita akan belajar menjawab satu pertanyaan yang besar. Tamu adalah raja atau Tuhan adalah raja? Saudaraku, kalau kita perhatikan kembali ayat ini, Markus 6 ayat 17-20. Herodes sebenarnya sudah tahu kebenaran. Yohanes menegur dia karena dia mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Jadi ini bukan sekedar isu pribadi, ini adalah isu moral dan hukum Tuhan. Yohanes berdiri untuk kebenaran walaupun dia tahu ini beresiko. Menariknya, Markus mencatat bahwa setelah mendengar hal itu, Herodes itu sebenarnya takut kepada Yohanes. Mengapa? Oleh karena dia tahu bahwa Yohanes itu adalah orang benar, bahwa Yohanes itu adalah orang suci. Bahkan Alkitab mengatakan Herodes senang mendengarkan khotbah dari Yohanes, walaupun hatinya gelisah karena dia ditemplak dan ditegur. Apa artinya? Artinya, saudaraku, sebenarnya Herodes punya hati nurani yang hidup. Banyak orang muda, bahkan juga orang tua, pada hari ini, pada zaman ini, juga demikian. Kita tahu mana yang benar. Kita tahu ketika kita berbohong. Kita tahu ketika kita berkompromi. Kita tahu ketika kita sementara melanggar prinsip. Masalahnya bukanlah tidak tahu. Masalahnya adalah apakah kita mau taat atau tidak. Hati nurani sebenarnya adalah suara Tuhan di dalam batin. Tetapi suara itu bisa ditindas jika kita terus-menerus memilih untuk menyenangkan manusia daripada menyenangkan Allah. Kalau kita perhatikan set dari cerita ini, maka di sini ada sebuah panggung tekanan sosial, sebagaimana yang dicatat di ayatnya yang ke-21. Ayat 21 berkata bahwa ada suatu kesempatan, yaitu kesempatan itu datang pada hari ulang tahun dari Herodes. Ia mengadakan sebuah pesta besar. Lalu siapa saja yang dia undang? Kita baca yang dia undang adalah pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang terkemuka dari Galilea. Dengan kata lain, ini adalah sebuah panggung publik. Ini adalah sebuah momen gengsi. Di tempat ini adalah sebuah reputasi yang dipertaruhkan. Saudaraku, tekanan besar seringkali datang
bukan saat kita sendirian, tetapi pada saat semua orang melihat dan menunggu tindakan kita. Di dalam konteks orang muda, mungkin di kampus, atau dalam pergaulan, atau di sekolah, mungkin ada tekanan untuk ikut minum-minum supaya kita tidak dikucilkan. Ada tekanan untuk ikut berbuat curang karena semua orang juga begitu. Ada tekanan untuk menyalahgunakan kekuasaan karena semua orang juga begitu. Ada tekanan untuk mengikuti gaya hidup yang bertentangan dengan iman kita. Ada tekanan untuk kompromi demi sebuah relasi dan lain sebagainya. Pada hari ini, kita menyebut hal ini dengan sebutan peer pressure atau tekanan dari rekan sebaya. Saudara-saudaraku, namun perlu kita tekankan bahwa dalam kasus ini, Herodes itu bukanlah korban. Mengapa? Oleh karena dia lebih memilih reputasi daripada kebenaran. Apa yang terjadi di pesta ini? Raja membuat sebuah sumpah yang bodoh dan ada harga yang harus dibayar dari sebuah ego yang bodoh. Kalau kita baca ayat 22-23 sebagaimana yang sudah kita baca tadi, maka pada pesta hari ulang tahun ini ada tarian anak perempuan Herodias. Dan tariannya ini sungguh sangat memikat dan menyenangkan hati Herodes dan juga para tamunya. Nah, di dalam kesenangan, di dalam euforia pesta yang mereka alami, Herodes sesumbar. Herodes berkata, "Apa saja yang kau minta akan aku berikan. Bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu." Saudaraku, mari analisa baik-baik kata-kata ini. Ini bukan janji yang bijaksana. Ini adalah emosional dan ini adalah janji yang sifatnya emosional. Seringkali keputusan paling fatal dalam hidup kita lahir dalam momen-momen emosional, di mana kita lebih mengikuti perasaan, hawa nafsu daripada akal sehat. Betapa sering saudara dan saya membuat keputusan yang permanen berdasarkan tekanan yang sesaat. Saya ulangi, membuat keputusan yang permanen berdasarkan tekanan yang sesaat. Mungkin kita terlibat dalam sebuah hubungan yang salah. Mungkin kita terlibat dalam sebuah kebiasaan hidup yang berdosa. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau apa yang kita lakukan. Mungkin kita mengambil keputusan yang keliru dan kita terjebak di dalam hutang finansial oleh karena dorongan emosional, bukan akal sehat. Dan akhirnya kita kehilangan integritas kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, satu momen, satu keputusan, satu kompromi, dan semua berubah dalam hidup kita. Seringkali tidak membutuhkan 2, 3, atau 4 keputusan yang salah. Satu momen, satu keputusan, satu kompromi, dan kehidupan kita berubah selama-lamanya. Saudara-saudaraku, di dalam cerita ini, Herodes yang sebenarnya memiliki hati nurani, tetapi dikalahkan oleh rasa malu. Kalau saudara baca Markus 6 ayat 26 dikatakan, "Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya." Karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Berdasarkan ayat yang baru saja kita baca tadi, kalau kita memperhatikan, jadi sebenarnya bukan karena Herodes setuju, bukan karena ia tidak tahu bahwa itu kesalahan, tetapi karena ia tidak mau kehilangan muka di depan tamu-tamunya.
Oleh karena dia tidak mau kehilangan reputasinya di depan tamu-tamunya. Dengan kata lain, tamu adalah raja bagi dia. Ia lebih takut kepada opini manusia daripada penghakiman Tuhan. Inilah yang menjadi inti dari tragedi yang kita baca di dalam kisah ini. Herodes tidak membunuh Yohanes karena kebencian, sama sekali tidak. Ia membunuh Yohanes karena takut kehilangan reputasi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berapa banyak orang hari ini kehilangan masa depan, kehilangan kehidupan kerohanian karena takut dianggap fanatik, karena takut dianggap tidak relevan, karena takut dianggap tidak berpikiran terbuka mungkin. Berapa banyak yang berhenti setia karena takut tidak populer. Oleh karena mungkin mengikuti orang banyak menjanjikan keberhasilan dan kesuksesan atau perkembangan karir. Saudaraku, Yesus sangat mengerti dan mengetahui ancaman dan bahaya ini. Itu sebabnya di dalam Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28, Yesus pernah berkata, "Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Saudara-saudaraku, dalam cerita ini, Herodes lebih memilih takut kepada tamu, sementara Yohanes lebih memilih untuk takut kepada Tuhan. Lalu, apa yang terjadi? Selanjutnya yang kita baca adalah kepala di atas nampan. Ini terjadi oleh karena kompromi yang dilakukan oleh seorang raja. Tidak menunggu waktu lama, eksekusi segera dilakukan. Kepala Yohanes dibawa di atas nampan, diberikan kepada gadis itu, lalu gadis itu membawa kepada ibunya. Saudara-saudaraku, dalam cerita ini yang kita baca, ini bukan hanya kematian seorang nabi, tetapi ini juga adalah kematian hati nurani. Ini juga adalah kematian integritas dari seorang raja. Herodes mungkin saja tetap memiliki tahtanya. Tetapi kalau kita baca kisah ini, dia kehilangan damai sejahtera. Mengapa? Oleh karena beberapa ayat sebelumnya, ayat 14 sampai ayat 16, Herodes bahkan mengira bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Ini menunjukkan bahwa ada rasa bersalah yang terus-menerus menghantuinya. Mengapa? Oleh karena egonya, oleh karena kesombongannya, oleh karena keputusannya yang bodoh dan ceroboh. Dia mengakibatkan nyawa seorang yang tak berdosa menjadi korban. Saudaraku, ketika kita hidup untuk menyenangkan manusia, maka kita kehilangan ketenangan batin. Ketika kita hidup untuk menyenangkan manusia, kita kehilangan keberanian rohani. Ketika kita hidup untuk menyenangkan raja, para tamu, kita kehilangan identitas kita yang sejati. Dan pada akhirnya, kita akan kehilangan arah menjauh dari Tuhan. Dan yang paling berbahaya, oleh karena terus-menerus menolak hati nurani, maka hati nurani kita menjadi semakin tumpul dan pada akhirnya tidak dapat lagi mempengaruhi kita untuk membuat keputusan yang benar dan baik. Saudara-saudaraku,
di dalam cerita ini sebenarnya ada dua cara hidup. Cara hidup Yohanes dan cara hidup dari Herodes. Mari kita bandingkan. Yohanes Pembaptis, dalam pemandangan manusia adalah seorang yang malang sementara berada di penjara. Tetapi dia berani menegur dosa. Dia di penjara, kepalanya dipenggal, dia mati dalam keadaan setia, tetapi dia hidup bagi Tuhan. Sementara yang lain namanya adalah Herodes Antipas. Dia punya segala-galanya, dia punya power, dia punya kuasa secara politik. Dia punya pesta yang besar, dia punya reputasi. Tetapi dia hidup dalam rasa takut, dia dihantui oleh rasa bersalah. Pertanyaan untuk kita pada kesempatan ini. Kita ingin menjadi seperti siapa? Seringkali kita berpikir bahwa sukses itu artinya kita banyak koneksi, popularitas, networking, jaringan, atau bahkan approval, atau disenangi oleh orang lain. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa integritas, tanpa integritas, semua itu kosong. Bukanlah dosa kalau kita banyak koneksi. Juga tidak salah kalau kita populer atau disenangi oleh orang lain. Tetapi tanpa integritas, semuanya itu adalah kesia-siaan. Saudara-saudaraku, kisah ini sebenarnya menunjuk kepada satu pribadi yang lebih besar. Satu pribadi yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis dan satu pribadi yang lebih besar dari Herodes. Bukan seperti Herodes yang mengaku raja tetapi ditekan. Raja yang satu ini tidak pernah ditekan. Dia berdiri dengan berani. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, sama seperti Yohanes Pembaptis, Yesus juga mati oleh karena kebenaran. Ketika Yesus berdiri di hadapan penguasa seperti Pilatus, ia tidak berkompromi dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Ia tidak hidup untuk menyenangkan orang banyak. Ia tidak hidup untuk menyenangkan para pemimpin agama. Tidak. Tetapi ia hidup untuk menyenangkan Bapanya. Filipi pasal 2 ayat 8 mengatakan, Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, jika Yesus hidup untuk menyenangkan manusia, maka tidak akan ada salib, tidak akan ada penebusan, dan tidak akan ada keselamatan. Kabar baiknya adalah, saudara dan saya, kita sama seperti Herodes. Kita memperlakukan tamu sebagai raja. Kita takut opini orang. Kita berkompromi supaya kita diterima. Tetapi Kristus mati untuk orang-orang yang gagal seperti saudara dan seperti saya. Ia menawarkan kepada kita hati yang baru. Ia menawarkan kepada kita keberanian yang lahir dari kasih, bukan dari tekanan sosial. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingat baik-baik. Saudara dan saya ditebus, kita adalah anak-anak Allah. Itu adalah identitas kita. Identitas kita bukan ditentukan oleh seberapa banyak followers. Integritas kita lebih mahal daripada popularitas. Memelihara integritas bukan berarti yang paling populer. Keberanian rohani itu dimulai bukan dari keputusan-keputusan yang besar, tetapi justru dari keputusan-keputusan yang kecil hari demi hari. Dan takut akan Tuhan membebaskan kita dari takut akan manusia. Orang yang hidup untuk menyenangkan manusia akan selalu gelisah dalam hidup ini. Tetapi orang yang hidup untuk menyenangkan Tuhan
akan menemukan damai sejahtera. Pertanyaannya adalah, siapa rajamu? Apakah tamu adalah raja? Dalam budaya kita, mungkin slogannya bukan itu. Mungkin slogannya adalah audience is king, likes are king, atau image is king. Bagaimana image kita di hadapan manusia? Tidak. Injil berkata kepada kita pada kesempatan ini, Kristus adalah raja. Herodes kehilangan dirinya karena ia menaruh manusia di atas takhta hatinya. Yohanes kehilangan kepalanya, tetapi dia tidak kehilangan jiwanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita bisa berusaha untuk setia kepada Tuhan. Hari ini, di mana saja kita berada, di pergaulan, di kampus, di tempat pekerjaan, di relasi, bahkan di keputusan yang akan kita ambil masa depan, siapa yang duduk di takhta hatimu? Siapa yang kita entertain? Apakah tamu adalah raja atau Kristus adalah raja kita? Apakah opini manusia yang kita senangkan ataukah Kristus yang coba kita layani dalam hidup kita? Mari kita memilih hidup bukan untuk tepuk tangan manusia, tetapi untuk senyuman Tuhan. Mengapa? Karena pada akhirnya bukan tamu yang akan menghakimi kita, bukan teman-teman yang akan menentukan kekekalan kita, bukan dosen orang tua atau bos di pekerjaan, bukan pasangan kita yang menentukan kehidupan kekal kita. Yang menentukan adalah Kristus. Dan Dia adalah Raja yang mati bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak perlu lagi diperbudak oleh rasa takut kepada manusia. Oleh karena itu, hiduplah untuk Dia, dan saudara dan saya akan benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu oleh karena pada kesempatan ini kami boleh belajar firman. Kiranya pelajaran yang sudah kami ikuti ini menolong kami untuk selalu berani berdiri pada kebenaran, hidup kami untuk menyenangkan Tuhan dan bukan menyenangkan hati manusia. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi apabila kasih Kristus menguasai hati kami, maka kami dimampukan untuk menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan yang terutama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.